bagaimana pesan pentingnya sebuah pembelajaran gitu. Kemudian di Undang-Undang 45 saya nggak usah kupas satu-satu. Kemudian di Undang-Undang Sikdiknas, kemudian di Kementerian Agama terkait COVID ini Pak Direktur Pak Yai Umar sudah menandatangani surat edaran nomor 68 dan saya setuju surat edaran. Kenapa? Karena sesungguhnya paket kurikulum sudah ada di paket arah kebijakan arah tujuan dan prinsip pendidikan juga sudah ada di sistem pendidikan nasional, di Undang-Undang Dasar. Kemudian paket kurikulumnya sudah ada kalau di Kementerian Agama ada KMA 183, ada KMA 184 di Kemendikbud dan lain sebagainya, semua dalam kemasan kurikulum 2017 sudah ada. Nah kalau kemudian di masa COVID ini menurut saya seperti ini saja, lebih kepada memberikan guidance teknis gitu, tidak kemudian secara lebay gitu, secara lebay kemudian membuat istilah tentang kurikulum. Kalau menurut saya lebih kepada ya panduan belajar di masa COVID kan begitu, atau di masa wabah dan lain sebagainya, sehingga nanti kalau kemudian istilahnya kurikulum, mindset yang dibawa ini pelaksana teknis akan menganggap itu sebuah beban gitu. Wah, apalagi gitu. Yang 13 saja baru 10% diserap misalkan dan lain sebagainya. Nah ini kagetnya gitu kan, nggak sebanding dengan apa yang akan dilakukan. Dan dari surat dari Pak Direktur tadi sudah disampaikan oleh beliau. Nah, kami menjumpai teman-teman semuanya, kenapa kemudian adanya wabah COVID ini kemudian menjadi perbincangan hangat tentang bagaimana wajah pendidikan kita, termasuk di madrasah dan juga mungkin di sekolah. Pertama sesungguhnya budaya belajar yang masih belum terbentuk secara masif. Bagaimana kemudian beban psikologis guru, beban psikologis orang tua, beban psikologis anak tentunya, dan beban-beban yang lain, termasuk beban ekonomi. Nggak bisa kemana-mana, ya kan? Guru tadinya kalau yang swasta bisa ngajar di sekolah, nggak jadi ngajar. Ada dapat tunjangan apa, nggak jadi dapat. Gitu. Yang berikutnya tentu kita harus akui memang ada kondisi-kondisi tertentu di orang tua, guru maupun siswa yang gaptek, masih gagap teknologi. Kemudian metodologi, kemudian media pembelajaran, penilaian pembelajaran masih monoton. Yang terjadi adalah guru memberikan tugas gitu. Tidak kemudian sifatnya pembelajaran, hanya langsung diambil di akhirnya penilaian saja. Sehingga prinsip ikon gembrot itu tidak tercapai dan cenderung kuantitatif. Kemudian di masyarakat kita belajar itu masih guru ternyata masih penting, nggak bisa tergantikan oleh mesin, oleh aplikasi dan lain sebagainya. Itu bahkan orang tua pun merasa keberatan soal itu gitu. Ketika kemudian ada pola-pola model pembelajaran seperti yang yang di masa COVID ini gitu. Nah, mana slide-nya tadi? Ini kok ada yang ganti nih. Ada yang ganti slide gitu tadi. Oke, saya lanjutkan lagi soal pandangan kami yang kami temukan di lapangan bahwa figur guru tidak bisa digantikan. Kemudian fasilitas daring yang belum memadai. Kami mengapresiasi seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi bahwa madrasah sudah menyiapkan e-learning madrasah. Saya kira itu adalah platform. Tetap harus ada platform standar yang dimiliki oleh pemerintah. Itu kenapa? Untuk menjadi pengendali. Kalau kemudian platform pembelajaran itu dilepas kepada pasar, kepada swasta, maka yang terjadi bukan lagi pembelajaran, tapi aplikasi yang komersil. Yang cenderung kemudian orientasinya adalah profit oriented gitu. Dengan menggunakan aplikasi itu, ini perlu dikendalikan dengan apa? Standar aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, kebetulan di Kemenak sudah itu ada e-learning madrasah. Nah, meskipun demikian, Pak Direktur tadi sudah ada kebijakan soal BOS yang longgar untuk misalkan mensubsidi kuota internet dan lain sebagainya. Tapi perlu kami sampaikan Pak Direktur, di lapangan itu pelaksanaannya banyak beberapa kabit atau kasih atau bahkan kepala sekolah takut dalam aturan teknis. Misalkan nanti pertanggungjawaban di PPKP-nya seperti apa, di Irjennya seperti apa dan lain sebagainya. Sehingga kadang cenderung lambat dalam kemudian itu disampaikan kepada yang
yang berhak, kepada guru atau siswa yang membutuhkan. Nah, sehingga apa? Itu menjadi pengaruh terhadap etos kerja kepada guru madrasah yang tadi sebenarnya modal dasarnya sudah ada, modal pengabdiannya sudah ada, modal iklannya sudah ada, modal sosial masyarakatnya sudah ada. Nah ini perlu diberlaku perlu menurut saya direspon begitu ada kepala sekolah atau kepala madrasah tidak harus 5 menit lagi. Oke, tidak canggung-canggung lagi untuk kemudian merespon edaran yang disampaikan oleh Pak Direktur. Kemudian terkait anggaran penanganan COVID. Nah, ini mungkin perlu disuarakan ya melalui Kementerian Agama. Sejauh ini anggaran penanganan COVID, anggaran darurat loh ini maksudnya ya, darurat COVID, cenderung kemudian mengarah hanya kemudian urusan kesehatan, urusan ekonomi, urusan bansos. Kurang memperhatikan bagaimana anggaran darurat COVID juga untuk lembaga pendidikan. Kemudian bagaimana memperhatikan kesejahteraan guru, bagaimana lembaga swasta juga kemudian mendapatkan bantuan, honorer juga diperhatikan. Itu beberapa hal. Nah, terkait itu, menurut kami tidak perlu adanya kurikulum baru, karena badai ini pasti berlalu. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang teruji dengan tantangan-tantangan. Anggap saja COVID ini tantangannya, setelah ini kita kemudian mulai beradaptasi dengan pola-pola baru, meskipun tanpa meninggalkan pola yang lama. Juknis yang ada menurut saya tinggal diperkuat lagi gitu, yang sudah dikeluarkan oleh Pak Direktur. Kalau kemudian pakai istilah kurikulum, takut nanti menjadi istilah sebenarnya hanya istilah, tapi diterima berat oleh yang pelaksana di lapangan. Yang berikutnya perlu mengaktifkan komunitas. Nah, kalau mengaktifkan komunitas, saya kira tadi dengan modal sosial yang kuat di awal tadi, madrasah sangat memungkinkan. Bagaimana kemudian dari 95% madrasah tadi adalah 60% bagian dari NU, ya komunitas NU ini kemudian diajak bareng-bareng gitu, dan membangun madrasah dan lain sebagainya. Tentu ujung tombaknya adalah guru, maka tentu sangat penting memperhatikan hak dan kewajiban guru. Yang berikutnya adalah pemerintah perlu mengembangkan saran daring tadi yang representatif, yang variatif. Nah, ada kalimat gratis saya di sini, mudah diakses. Saya belum menyampaikan tadi Pak Direktur sudah memberikan gambaran, sudah mau bekerja sama dengan Telkom, dengan Esen dan lain sebagainya. Hari ini cenderung kenapa kemudian ada siswa yang tidak berpartisipasi melalui pembelajaran online karena ada keterbatasan akses, baik dari sisi kuota dan lain sebagainya. Terakhir, dalam situasi apapun, modal tersebut madrasah tetap akan tangguh dan mampu bertarung. Modal ketangguhan harus diolah menjadi keunggulan dan berdaya saing. Respon terhadap perkembangan abad 21 dengan strategi yang aplikatif. Nah, dalam konteks ini menurut kami tidak perlu memperbanyak aturan-aturan gitu ya, yang sifatnya kebijakan, lebih kepada ya aturan-aturan juknis lah gitu. Bagaimana kemudian penerapan model-model pembelajaran abad 21, penilaian murid dijukniskan, bukan ditarik menjadi sebuah perangkat aturan. Artinya apa? Kekuatannya sebenarnya ya menurut saya ini Pak. Jadi kalau kemudian di KSKK sudah melakukan pengembangan inovasi luar biasa, semacam reformasi luar biasa terkait model pengembangan di madrasah, maka bagaimana kemudian di tingkatan provinsi, tingkatan kota, tingkatan madrasah mampu menyerap itu juga gitu. Nah kadang-kadang ini tidak, di KSKK-nya mengeluarkan inovasi apa, di kanwilnya masih mindsetnya, di sudinnya tingkat kotanya juga mindset masih lama, ini menjadi sebuah tantangan. Bahkan kadang kalau kita di tingkat kota itu mencari ngurusi kurikulumnya agak susah. Kalau ngurusi sertifikasi ada gitu. Meskipun demikian ada tantangan abad 21, ada tuntutan abad 21, tapi seperti tadi prinsip al-mukhafadzatu ala qadimi sholeh wal akhdhu bil jadid aslak, saya kira prinsip inovasi di madrasah yang patut untuk kita junjung tinggi, gitu kan. Guru adalah ujung tombak keunggulan dan daya saing madrasah, maka perhatian peningkatan kompetensi kesejahteraan perlindungan menjadi sangat penting. Nah ini karena yang terakhir, poin terakhir ini, Perguru sebagai organisasi profesi yang membawa suara guru ya ini harus disampaikan kepada direktur gitu, meskipun nanti ada direktur guru dan tenaga kependidikan di madrasah gitu. Itu saja teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, Pak Direktur, Pak Tolha.
Dan kami informasikan di bagian terakhir ini beberapa yang sudah dilakukan oleh Pergunu Group. Salah satunya adalah membuat gerakan teacher trainer, Pak Direktur. Ini dalam rangka penguatan modal sosial itu. Dan alhamdulillah sudah pernah launching ini nih, bagian pojok ini bagaimana guru madrasah di DKI juga memiliki kreativitas dalam menyusun buku. Yang terakhir ini Pergunu memfasilitasi guru-guru madrasah untuk menyusun antologi esai guru-guru madrasah gitu, yang difasilitasi oleh. Saya kira itu Mas Yuri. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alis. Sebelum ke Mas Tolha yang ada di Finlandia, saya sapa dulu. Ini ada Pak Sabarudin, calon dekan tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. Ada Pak Fauzin, Ketua Pergunu Jawa Tengah. Ada sekretarisnya juga, dan teman-teman yang lain sudah bergabung. Baik, selanjutnya kita simak pemaparan dari Mas Tolha, intelektual muda NU yang sekarang menempuh studi di Finlandia untuk mendapat gelar PhD. Nah, monggo Mas Tolha, bagaimana kira-kira sharing pengalaman ya di Finlandia dalam menghadapi COVID-19 ini. Halo Mas Tolha. Halo. Oke, monggo. Terima kasih Mas Zuri. Mas Tolha, ngapunten, ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tolha, waktunya 15 menit ya, karena ini banyak yang mau nanya kayaknya ini. Waktunya 15 menit ya maksimal ya nantinya. Yang pertama saya sampaikan salam takzim untuk Bapak